Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita ya. Ini perusahaan yang udah cukup familiar bagi saya karena saya sudah membahas perusahaan ini sekitar ada 2 kali lah ya. Ketika mereka melakukan pembagian dividen saya bahas. Ketika mereka masuk ke dalam watchlist saya bahas. Dan kali ini di-request oleh teman dan akhirnya saya bahas sekali lagi. Yakni adalah Dharma Polymetal Tbk dengan kode emiten DRMA. Ya, salah satu emiten yang cukup rajin bagi dividen. Yap, tahun 2022 ya, cuman sekali sih, tapi ya lihat mereka baru IPO loh, tapi udah bisa bagi dividen loh. Jadi ya kita kenalan dulu dengan DRMA ini ya. Kita lihat dulu sejarah daripada DRMA ini terlebih dahulu, di mana mereka merupakan bagian daripada Triputa Group. Kalau teman-teman tahu dan pernah mendengar pembahasan tentang DRMA, maka teman-teman tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Astra Group. Karena DRMA ini merupakan keponakan daripada Pak William Suryajaya yang merupakan pendiri Astra International. Jadi Pak TP Rahmat yang merupakan keponakan daripada Pak William ini mendirikan Triputa Group yang juga memiliki bisnis yang cukup harmonis dengan Astra Group. Seperti apa harmonisnya, kita kenalan dulu ya. Mereka didirikan sejak tahun 1989 ya, sebagai holder di bidang usaha komponen otomotif untuk sepeda motor dan mobil. Menjadi bagian dari mata rantai pasokan otomotif terintegrasi dengan produk-produk suku cadang dan komponen yang inovatif dan berkualitas sesuai dengan standar pabrikan kelas dunia ya. Salah satu anak perusahaan daripada Triputa Group, perusahaan yang memiliki latar belakang manajemen yang berpengalaman di industri otomotif nasional. Gitu, dengan moto excellence through people and process. Yap, memiliki merek-merek terkenal di dunia ya. Apa aja sih? Nanti kita akan lihat ya untuk produk-produk mereka. Pertama kita lihat dulu anak-anak perusahaannya. Yang pertama ada PT Dharma Polyplus. Ini khusus untuk memproduksi berbagai macam produk berbahan dasar plastik ya. Untuk produk-produk otomotif pastinya ya. Dan untuk pelanggan mereka ada AHM Astra Honda Motor yang merupakan Astra Group pastinya ya. Lalu ada Epson, Stanley dan Polytron. Lalu selanjutnya anak perusahaannya yakni PT Dharma Control Cable Indonesia ya, berdiri sejak bulan Oktober tahun 2002, produsen komponen kabel kontrol untuk sepeda motor dan mobil. Untuk pelanggannya yap ada AHM lagi, Astra Honda Motor, lalu ada Suzuki, Daihatsu dan Toyota. Selanjutnya anak perusahaannya ada yang namanya PT Dharma Precision Parts. Ini merupakan berdiri sejak tahun 1997, bisnis pada produksi komponen yang presisi untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, kesehatan, sanitari dan industri lainnya. Dan pelanggannya adalah ada Astra Auto Parts dan juga ada Mitsubishi. Lalu ada lagi ini Showa Indonesia, ada PT Trimitra Citra Hasta, Sanyo, Yamaha, dan ada lagi Enso yang nggak salah ya. Nah, itulah beberapa pelanggan mereka. Selanjutnya ada Dharma Precision Tools. Didirikan sejak tahun 1994, fokus memproduksi berbagai alat pemotong yang presisi, and Special Purpose Machine. Ini kayak gergaji dan lain-lainnya. Pelanggan mereka ada AHM, Yamaha, Sinarmas, Toyota, Daihatsu, Showa Indonesia, dan Kemco. Selanjutnya ada PT Sankei Dharma Indonesia. Berdiri tanggal 21 Maret 2011, merupakan perusahaan joint venture antara Sankei Giken Jepang dan PT Dharma Polymetal yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif ya, di mana produk utama mereka exhaust system untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Pelanggan mereka ada AHM lagi, lalu Suzuki, Daihatsu dan Toyota. Selanjutnya untuk perusahaan yang terakhir ada PT Dharma Kyungshin Indonesia. Ini cukup unik karena Kyungshin ini merupakan salah satu produsen komponen otomotif ya, wiring harness. Ini merupakan kabel-kabel yang dipakai untuk menyambungkan berbagai fungsi di dalam kendaraan ya. Biasanya untuk sen, untuk lampu, aki dan lain-lain. Yang didirikan pada tanggal 18 Februari tahun 2020. Jadi baru-baru. Perusahaan joint venture antara Dharma Group Indonesia dengan Kyungshin Corporation Korea ya, yang memproduksi kabel khususnya kabel elektrik dan kabel baterai. Hyundai di sini ya. Itulah sekilas tentang anak-anak perusahaan mereka. Lalu untuk produk-produk mereka juga nggak jauh-jauh banget dari produk otomotif. Ada untuk roda 2, roda 3,
Nah, ini roda 3 mereka juga memproduksi motor ya. Ini produk hasil daripada perusahaan mereka, yakni Power S, roda 3, bak sampah terbuka, lalu yang tertutup, dan banyak sekali jenis-jenisnya ya. Untuk produk sampah, ada juga untuk produk-produk yang seperti untuk pengantaran jarak jauh dan lain-lain. Ini semuanya disediakan oleh DRMA ini ya. Jadi bisa dibilang produk mereka ini cukup canggih, karena mereka sampai bisa memproduksi motor. Ini tentu saja memerlukan kreativitas dan juga pembelajaran yang cukup dalam. Lalu untuk roda 4 juga ada banyak di sini. Lalu untuk lain-lainnya juga ada seperti sepeda lipat ya. Kita bisa lihat di sini ada sepeda lipat, cutting tools, dan diamond cutting tools, gauge, dan lain-lain. Yap, itulah sekilas tentang produk-produk dan juga anak-anak perusahaan daripada DRMA dan beserta sejarahnya sih. Memiliki sejarah yang panjang dan juga memiliki pelanggan yang merupakan bagian daripada keluarga juga. Jadi pastinya sangat solid ya. Jadi untuk masa depan daripada DRMA ini pasti bagus banget. Apalagi mereka juga memproduksi bagian-bagian daripada kendaraan listrik yang kedepannya akan booming sekali teman-teman ya. Di luar negeri seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan lain-lain sudah sangat banyak yang memakai kendaraan listrik. Sebentar lagi akan semakin banyak, apalagi nanti masuk ke Indonesia juga semakin banyak. Maka DRMA ini sudah siap untuk menghadapi keinginan daripada konsumen-konsumen ya. Jadi prospeknya sih aman-aman banget. Terbukti jelas daripada keuangan mereka. Bagaimana fundamental mereka juga bagus banget ya. Sampai hampir bisa masuk watchlist premium saya, karena mereka sudah masuk watchlist standar saya. Sebentar lagi mungkin kalau kinerjanya semakin berkembang, mereka bisa masuk ke dalam watchlist premium. Harganya juga nggak terlalu jauh dari harga IPO-nya sih. Jadi masih ada kesempatan, dimana harga IPO-nya Rp500 dan harga sekarang sih Rp565. Jadi baru naik sekitar 12% lebih. Kita kenalan dulu dengan pemegang sahamnya, di mana posisi masyarakatnya sebesar 14,31%. Aman dengan PT Dharma Inti Anugrah sebesar 47,6%. Kita kenalan dulu dengan PT Dharma Inti Anugrah. Nggak ada berita-berita negatif yang memberatkan perusahaan, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat daripada key statistiknya yang udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Dan ini bagus banget kelihatannya, karena lebih besar 10% lebih daripada pendapatannya yang standar bagi saya ya, dimana operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Nah ini kurang serak bagi saya, karena ya saya kurang suka ya kalau net profit lebih besar daripada operating profit. PER-nya 5,73 kali, ini murah banget dengan operating profit margin 9%, net profit margin 12%. Standar dengan quick ratio-nya 108% ya, aman-aman aja. Lalu turnover hari ini 3,3 M, ini cukup liquid. Jadi untuk DRMA ini dari keempat kriteria saya sih mereka lolos. Jadi bisa masuk ke dalam watchlist yang standar ya. Hampir yang premium karena PER-nya 5,73 kali. Bentar lagi bisa di bawah 5 kali ya. Jadi cukup menarik DRMA ini. Nggak salah sih teman-teman merequest perusahaan yang satu ini, karena memang menarik. Mereka sampai bisa bagi dividen loh, padahal mereka baru IPO belum sampai 1 tahun udah bisa bagi dividen. Kedepannya pun mereka pasti lebih rajin lagi untuk membagi dividen, karena prospeknya bagus, keuangan bagus, dan juga labanya juga bagus. Jadi masa depan para investor daripada DRMA ini sangat cerah, cukup cerah ya, cerah lah ya, maksudnya. Demikian pembahasan tentang DRMA, produsen daripada berbagai suku cadang kendaraan sampai kendaraan roda 3 mereka produksi sendiri, yang sangat menarik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.